Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan analisis tajam, pembahasan mendalam, dan fakta-fakta yang jarang diungkap media arus utama. Di sini, kami tidak hanya sekadar membaca berita, tetapi juga mengurai masalah dari akarnya, membandingkan dengan kasus di negara lain, dan mencoba melihat gambaran besar dari setiap isu yang sedang hangat diperbincangkan. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia, yaitu tentang pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang baru-baru ini secara terbuka mengakui bahwa membentuk kompetisi khusus U23 di Indonesia tidaklah mudah. Menurut Erick, ide tersebut terlalu sulit diwujudkan sehingga federasi memilih jalur lain, yakni memberi kesempatan pemain muda tampil di level kompetisi yang sudah ada seperti Liga 2, Liga 3, dan Liga keempat. Pernyataan Erick ini muncul tidak lama setelah timnas U23 Indonesia menelan kekalahan tipis 0-1 dari Korea Selatan dalam laga kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Kekalahan itu memang menyakitkan, namun yang lebih menarik adalah wacana yang kembali mencuat, bahwa pemain muda Indonesia masih kekurangan menit bermain di level klub. Dan inilah yang dianggap sebagai salah satu penghambat perkembangan sepak bola kita. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kompetisi U23 sulit dibentuk di Indonesia? Apa solusi yang ditawarkan PSSI? Bagaimana perbandingannya dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju dalam membina talenta mudanya? Dan apakah langkah alternatif Erick Thohir ini benar-benar bisa membawa manfaat atau justru hanya akan jadi wacana di atas kertas? Mari kita bahas secara menyeluruh dalam ulasan kali ini. Latar belakang. Problem lama menit bermain kalau kita bicara soal pembinaan sepak bola Indonesia. Salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan pelatih tim nasional adalah minimnya jam terbang pemain muda. Talenta memang banyak, hampir di setiap turnamen kelompok umur. Kita selalu menemukan pemain-pemain berbakat dengan skill teknis yang luar biasa. Namun sayangnya, begitu mereka naik level ke tim senior, seringkali performanya stagnan atau bahkan menurun. Kenapa? Jawaban paling sering adalah karena pemain muda kita tidak mendapat kesempatan bermain reguler di klub. Klub-klub di Liga 1 lebih memilih mengandalkan pemain asing atau pemain senior yang dianggap lebih berpengalaman. Tekanan untuk juara, tuntutan supporter, dan ancaman degradasi membuat pelatih tidak berani berjudi dengan talenta muda. Akibatnya, banyak pemain muda hanya duduk di bangku cadangan, bahkan tidak masuk skuad sama sekali. Bandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang, di mana pemain usia 19 atau 20 tahun sudah rutin bermain di liga top mereka. Bahkan ada yang sudah menembus Liga Eropa. Perbedaan jam terbang inilah yang membuat tim-tim Asia Timur jauh lebih konsisten saat bermain di level internasional. Pernyataan Erick Thohir, kompetisi U23 sulit dibentuk di tengah situasi inilah, muncul dorongan dari berbagai pihak agar PSSI membuat kompetisi khusus U23. Harapannya, kompetisi ini bisa menjadi ajang reguler bagi pemain muda untuk berlatih, bertanding, dan berkembang. Namun, Erick Thohir punya pandangan berbeda. Seusai laga Indonesia U23 melawan Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 9 September tahun 2025, Erick menyatakan dengan jelas bahwa membuat liga khusus U23 bukanlah pilihan realistis. Tidak membuat kompetisi U23, sulit kalau begitu. Tapi kan tadi di Liga 2 kita akan dorong pemain U23 akan punya kesempatan, ujar Erick. Ia menilai, menambah satu kompetisi baru akan sangat rumit dari sisi finansial, logistik, hingga infrastruktur. Indonesia sudah memiliki Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan Liga keempat. Menambah kompetisi baru justru bisa menambah beban bagi federasi maupun klub yang sudah kewalahan secara dana dan manajemen. Alternatif, Liga 2 sebagai wadah sebagai gantinya, Erick menawarkan jalan lain. Menurutnya, Liga 2 bisa dijadikan wadah strategis untuk memberi menit bermain lebih banyak kepada pemain U23. Liga 2 dinilai lebih fleksibel dibandingkan Liga pertama. Tekanan untuk juara tidak sebesar di kasta tertinggi, sehingga peluang memainkan pemain muda lebih terbuka. Erick menyebut, mulai musim depan,
regulasi baru bisa diterapkan agar setiap klub Liga 2 memberikan ruang bagi pemain U23 untuk tampil lebih banyak. Misalnya, dengan aturan wajib memainkan minimal 2 atau 3 pemain muda dalam setiap laga atau membatasi jumlah pemain senior di lapangan. Dengan cara ini, kompetisi berjalan normal, tapi pemain muda tetap punya ruang untuk berkembang. Liga 3 dan Liga 4. Lahan pembinaan tak hanya Liga 2, Erik juga menyebut Liga 3 dan Liga 4 sebagai jalur penting untuk pembinaan. Kompetisi ini memang identik dengan pembinaan lokal, karena banyak klub yang berbasis komunitas dan daerah. Di Liga 3 dan 4 mungkin komposisi pemain nanti tahun depan bisa lebih banyak juga pemain muda. Saya rasa itu yang bisa kita lakukan, jelas Erik. Artinya, federasi akan mendorong agar komposisi skuad di Liga 3 dan Liga 4 lebih didominasi pemain usia muda. Dengan begitu, kompetisi kasta bawah bisa benar-benar menjadi kawah candra di muka bagi talenta muda sebelum mereka naik ke Liga 2 dan Liga Pertama. Menjawab keluhan pelatih Timnas U23. Langkah ini sejalan dengan keluhan pelatih Timnas U23, Gerald van den Burg. Pelatih asal Belanda itu beberapa kali mengungkapkan bahwa banyak pemain muda Indonesia datang ke timnas tanpa menit bermain yang cukup di klub. Dalam pandangan Van den Burg, ini membuat para pemain sulit menunjukkan konsistensi dan sulit memahami intensitas permainan level internasional. Ia berharap ada solusi konkret dari federasi agar masalah ini tidak terus berulang. Dengan adanya aturan baru di Liga 2, 3, dan 4, Van den Burg tentu berharap para pemainnya bisa mendapat pengalaman kompetitif yang cukup sebelum tampil di timnas. Perbandingan dengan negara lain, kalau kita melihat ke luar negeri, banyak negara yang punya cara berbeda dalam membina pemain muda. Di Korea Selatan, ada aturan U22 di K-League yang mewajibkan setiap klub memainkan pemain muda di kompetisi. Bahkan pemain seperti Lee Kang-in sudah rutin bermain di usia 18 tahun sebelum hijrah ke Eropa. Jepang lebih canggih lagi. Mereka pernah punya J-League U23, di mana klub-klub J-League menurunkan tim U23 mereka untuk bermain di kompetisi kasta ketiga. JT, pemain muda tetap bermain reguler melawan tim senior. Qatar punya Aspire Academy yang terintegrasi dengan liga domestik. Sementara Vietnam memperbanyak turnamen kelompok umur agar regenerasi berjalan lancar. Dari sini terlihat, Indonesia memang masih tertinggal. Maka dari itu, ide memanfaatkan Liga 2, 3, dan 4 dengan regulasi baru bisa dibilang solusi realistis meskipun bukan yang paling ideal. Sejarah kompetisi usia muda di Indonesia. Perlu dicatat, Indonesia sebenarnya pernah mencoba membuat kompetisi usia muda. Pada era 2000-an, sempat ada Liga Super Indonesia U21. Kompetisi ini cukup populer dan melahirkan beberapa pemain timnas. Namun sayangnya, liga tersebut tidak berlanjut. Masalah klasik seperti dana, manajemen, dan kurangnya dukungan sponsor membuat kompetisi itu berhenti di tengah jalan. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Erick Thohir tidak mau buru-buru membentuk Liga U23. Belajar dari pengalaman, membuat liga baru tanpa fondasi finansial yang kuat hanya akan menambah masalah baru. Tantangan yang harus dihadapi meski solusi lewat Liga 2, 3, dan 4 terdengar realistis, tetap ada tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, bagaimana memastikan klub benar-benar patuh pada aturan memainkan pemain muda? Jangan sampai hanya formalitas, pemain muda dimainkan sebentar lalu diganti. Kedua, kualitas kompetisi di Liga 2, 3, dan 4 masih jadi pertanyaan. Jika level permainan rendah, maka menit bermain tidak akan terlalu berguna untuk meningkatkan kualitas pemain. Ketiga, masalah finansial. Banyak klub Liga 2 dan 3 yang masih kesulitan dana. Jika ditambah aturan baru tanpa dukungan finansial, bisa jadi klub justru keberatan. Solusi konkret yang bisa dilakukan, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan untuk menjawab tantangan tersebut. Insentif finansial, klub yang memberi menit bermain terbanyak untuk pemain muda bisa mendapat bonus dari PSSI atau sponsor. Regulasi tegas, aturan jelas soal kewajiban memainkan pemain U23 di setiap pertandingan, dengan sanksi jika melanggar. Pemantauan ketat PSSI harus memastikan regulasi dijalankan, bukan sekadar di atas kertas.
Bekerja sama dengan Liga 1, klub Liga 1 bisa meminjamkan pemain muda ke Liga 2 agar mendapat jam terbang reguler. Turnamen tambahan selain liga reguler, bisa ada turnamen tahunan U23 sebagai ajang pembinaan tambahan. Dampak jangka panjang jika regulasi ini berhasil, dampaknya akan luar biasa. Pemain muda akan mendapat jam terbang, timnas U23 lebih siap, regenerasi berjalan lancar, dan dalam jangka panjang kualitas sepak bola Indonesia akan naik. Namun jika regulasi ini hanya jadi janji tanpa implementasi nyata, maka kita akan kembali ke lingkaran masalah yang sama. Banyak talenta muda hilang begitu saja karena tidak mendapat kesempatan bermain. Penutup Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan panjang tentang pernyataan Erick Thohir mengenai sulitnya membentuk kompetisi U23 di Indonesia. Mungkin terdengar mengecewakan bagi sebagian orang, tapi jika kita lihat secara realistis, langkah untuk mendorong pemain muda tampil di Liga 2, 3, dan 4 memang lebih masuk akal ketimbang membentuk liga baru yang berisiko gagal. Sekarang, tugas kita bersama adalah mengawal agar regulasi ini benar-benar dijalankan. Kita tidak boleh puas hanya dengan wacana, karena tanpa menit bermain untuk pemain muda, mustahil kita bisa bersaing dengan Jepang, Korea, atau bahkan Vietnam yang sudah lebih maju. Semoga langkah-langkah ini bisa menjadi fondasi kuat untuk sepak bola Indonesia ke depan. Kita semua tentu ingin melihat Garuda Muda bukan hanya berjaya di Asia Tenggara, tapi juga bisa menembus level Asia dan dunia. Terima kasih sudah menyimak video panjang ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan analisis-analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.